Halo sobat-sobatku semuanya, siang ini kita akan berbincang-bincang tentang nilai uang dari sampah. Banyak hal yang kita lihat sekarang ini, orang cari kerja itu susah ya. Cari kerja susah, apalagi ada corona begini. Yang tadinya kerja jadi nganggur, yang tadinya banyak pendapatan juga jadi nggak punya. Di sekeliling kita bisa belajar bagaimana orang kok bisa bertahan hidup. Dia hanya bekerja sepertinya hanya mengangkat sampah dari rumah ke rumah, dan sesudah dia mengangkat sampah dari rumah ke rumah, membuang ke LPS, lokasi pembuangan sampah sementara. Nah, nanti sampahnya yang dia kumpulkan dari rumah tangga itu, dari rumah ke rumah itu dia kumpulin, dia pilah-pilah, itu menjadi duit. Tahu nggak sih berapa yang dia dapatkan? Itu bisa lebih dari gaji PPSU loh. Gaji PPSU aja sekarang 4.200.000 per bulan. Kalau dikalikan dalam 12 bulan itu sekitar 50.400.000-an ya. Sementara kalau tukang gerobak itu aja gaji bulanannya kan dari dia narik sampah dari rumah tangga ke rumah tangga, dari RT begitu. Sementara gaji sampingannya dari hasil pemilahan sampah yang dia lakukan. Bisa dia mendapatkan uang 73 juta loh dalam setahun, bayangin. Berarti lebih banyak gaji sampingannya daripada gaji seorang PPSU. Makanya jangan sampai kamu tidak mau berbuat dari sampah. Kalau kalian PPSU sering bekerja untuk membersihkan sampah-sampah dari jalanan atau dari saluran, itu bisa kalian manfaatkan kembali. Jangan gengsi. Sering saya lihat orang gengsi. Masih ada PPSU itu yang gengsi. Udah bener-bener di depan mata banyak botol-botol aqua, banyak kardus-kardus ataupun botol-botol plastik yang karena kotor dia tidak mau membersihkan itu, tidak mau dia memanfaatkan itu. Alangkah ruginya. Jangan gengsi. Sering saya lihat itu, aduh banyak banget ini di saluran ini, banyak banget botol-botol aqua yang bisa dijadikan menjadi duit. Kalau kamu nanti dengar dan lihat video ini akan saya share, bayangin aja hasil dari memilah-milah sampah. Sesudah dia angkut sampah dari rumah ke rumah, terus dia pilah-pilah, itu bisa loh mendapatkan bersih 200.000 per hari. Kalau dikalikan setahun udah berapa juta, lebih banyak gajinya daripada kamu PPSU. Bayangin, jangan lihat hanya yang bersih-bersih aja. Misalnya pulang ada pertemuan atau arisan atau ada pesta, jangan hanya ngambil yang bersih-bersih saja. Kalau dilihat seperti itu, nanti kamu akan dengar sendiri ya, karena akan saya upload di sini seperti apa pembicaraan saya dengan Pak Beok. Nanti akan tertarik mungkin kamu.
Dia tidak merasakan adanya COVID, dia tidak merasakan adanya pengangguran, dia tidak merasakan adanya, pokoknya nggak ada pengaruh dari COVID. Bayangin selama 30 tahun dia bisa hidup loh dari sampah. Hanya dengan tenaga, modalnya hanya tenaga loh. Tidak harus mengeluarkan uang dari kantongnya untuk memodali kerjanya. Bayangin. Emang kelihatan kotor gitu ya. Kelihatan nggak rapi, kelihatan sepele ya bagi orang-orang yang biasa gengsi. Emang secara sosial dia itu tidak menunjukkan kalau dia itu orang kantoran gitu kan. Tapi apa yang kita lihat? Apakah orang kantoran yang notabene itu bersih aja, keren, tapi mengalami naik turunnya perekonomian dia? Ngapain kita lihat orang yang keren tapi belum tentu hatinya tenang, ya enggak? Ini merupakan motivasi loh bagi kalian PPSU itu. Toh juga kalian udah bekerja khusus untuk kebersihan, khusus untuk mengangkat semua sampah-sampah. Kalau masih ada kalian itu gengsi, masih ada rasanya kalian itu tidak peduli dengan pengelolaan sampah yang ada di tangan kalian, yang ada di lapangan itu, udah rugi sendiri kalau saya bilang. Begitu juga para generasi penerus atau para pengangguran. Kalau memang kalian tuh kesulitan untuk cari kerja, kesulitan untuk bisnis, ngapain kita malu? Mulailah, carilah sampah dari rumah ke rumah atau kumpulkan. Bagaimana caramu itu mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah yang kamu kelola dengan baik? Itu jadi duit, itu akan jadi duit. Ngapain kita gengsi? Toh juga dokter, tahu nggak sih, dokter aja megang yang kotor, yang penyakit, yang bau, yang nggak tahu deh, lebih kotor malah sebenarnya pekerjaan dokter. Kalau dia membedah pasiennya, semua darah dia pegang, pokoknya yang busuk, yang apa, dia kotor. Pekerjaan PPS itu mulia loh. Buktinya kita megang sampah juga nggak penyakitan, nggak sakit-sakit, ya kan? Itu semuanya Tuhan melihat seperti apa keikhlasan kamu untuk mengerjakan sesuatu. Kamu tuh dilindungi. Orang kamu bertahun-tahun juga megang sampah nggak sakit, ya enggak? Ya karena memang kamu ikhlas, kamu bertanggung jawab atas pekerjaanmu itu. Jadi ini akan memotivasi kamu untuk bekerja sambil kamu berbuat, sambil kamu melihat peluang-peluang apa sih yang ada di sekelilingmu untuk dijadikan duit. Jangan sampai ada peluang di depan mata tapi kamu lepaskan, ya enggak? Kamu lepaskan hanya tenaga loh. Bayangin Pak Beok ini yang akan saya ceritakan ini, yang akan saya upload nanti. Dia 30 tahun hanya bekerja untuk mengangkut sampah. Dia tidak digaji seperti PPSU. PPSU itu dikasih baju seragamnya, punya sepatu bot, pokoknya dia punya komunitas yang dipandang masyarakat itu atau siapapun melihat itu di ibu kota memang dipandang seperti itu. Tapi Pak Beok ini dia hanya memulung dari sampah-sampah yang dia tarik dari rumah ke rumah itu. Malah itu adalah lebih banyak pendapatannya daripada PPSU.
Ayo, bagaimana kamu? Apakah kamu masih gengsi? Apakah kamu harus buang itu sampah-sampah yang tadinya itu peluang jadi uang, terus kamu lepas? Ayo, berpikirlah. Berpikirlah ke depan. Apakah kamu mau sukses? Apakah kamu hanya menunggu dan menunggu gaji yang 4.200.000? Ayo, sama-sama berpikir. Mau bergerak, mau berusaha sendiri, atau mau sama-sama, atau bagaimana, ya terserah. Pokoknya motivasi ini saya berikan kepada kalian. Carilah yang membuat sesuatu itu menjadi uang. Yang penting dia halal. Karena sering banget di saluran-saluran itu sangat-sangat banyak ketemu saya di lapangan, sangat-sangat banyak itu bungkus-bungkus minuman yang dapat dijadikan dengan duit. Jadi jangan hanya berpangku tangan, jangan hanya menunggu gaji dan menunggu gaji, jangan hanya sampai meminjam sana, meminjam sini, meminjam ke rentenir, sehingga kamu itu terlilit dengan utang. Jangan itu. Jangan sampai kamu terlilit dengan utang sementara di depan matamu tuh ada uang, ada potensi untuk dijadikan uang. Rugi loh. Ya enggak? Karena sekarang ini siapapun dan banyak di mana-mana di DKI ini rongsokan yang menampung semua sampah-sampah kita. Apalagi itu kalau bersih kamu buat, itu bersih banget, dicuci, itu kan lebih mahal. Ada yang beli itu lebih mahal dari yang biasa-biasa kamu jual itu. Air banyak di kantor lurah itu, banyak tersedia air, tinggal kamunya mau apa enggak gitu. Jangan hanya menunggu gaji udah bulan tua kamu udah bingung, hanya berpangku tangan untuk menunggu gajimu itu. Kalau cuman gajimu tadi, kamu hidup di Jakarta ini kurang. Kalau saya bilang kurang, itu hanya cukup untuk makan. Kenapa kamu nggak berbuat? Kenapa kamu nggak jadikan sampah yang kamu kumpulkan itu jadi uang? Saya tuh sering lihat sampah kau buang, sementara sampah itu jadi uang. Saya bertahun-tahun melihat kalian PPS itu ada gengsinya. Kalau nggak dipaksa itu, kamu tidak akan berbuat apa-apa. Jadi bukalah pintu hatimu, wawasanmu, pikiranmu itu buang yang lama-lama, buang semuanya, image-mu itu, gengsimu itu buang. Jadikan sampah itu jadi uang. Sementara kamu ada di situ. Kamu udah di situ, harus kamu kekurangan uang. Bayangin, terdengar ya. Tonton video ini biar kamu dengar pembicaraan saya dengan Pak Beok yang 30 tahun hanya mengerjakan sampah dan sampah. Dia tidak terpengaruh dengan corona, dia tidak pernah mengalami kekurangan uang. Bayangin, itu sampingannya loh. Bisa 73 juta loh setahun. Enak kan? Enak nggak 73 juta setahun? Itu sampingan dia loh. Sementara kamu berapa? Hitung-hitungan yuk. 50 juta gajimu itu dalam setahun, 50 juta 400. Coba, berapa ininya, selisihnya? Berapa puluh juta? Hitung yuk. Nah, kalau kamu udah hitung, rugi kan? 73 kurang 50, 73 kurang 50 udah berapa itu? Berapa? Sekitar 23 juta terbuang. Kau nggak cari
sampah untuk kau jadikan uang. 23 juta kelebihan Bapak itu, Bapak yang ngulung dari sampahnya itu. 23 juta perbedaan antara gajimu PPSU dengan dia. Padahal itu adalah sampingan Bapak itu. Wah, apakah Anda masih berpangku tangan dengan sampahmu? Apakah kamu hanya menunggu gajimu tanggal 1? Kalau udah tanggal 25 kamu udah mungkin dibilang kalau nggak ada disiplin kerja, mungkin kamu nggak masuk karena udah bulan tua. Udah bulan tua nih. Ngapain kau nunggu gajimu itu? Mau uang nggak? Jadikan pekerjaanmu itu jadi duit. Jadikan sampah yang kau pegang itu jadi duit. Jangan gengsi dan jangan gengsi. Gengsi itu tidak bisa dibawa mati. Gengsi itu tidak membawa kamu untuk sukses. Gengsi itu tidak akan membuat kamu itu menjadi lebih hebat dari yang sekarang. Oke. Semoga bermanfaat ini untuk memotivasi kamu semua PPSU. Jangan malu, jangan gengsi. Jadikan sampah itu jadi duit. Jadikan sampah itu menjadi kesuksesan buat keluargamu. Oke. Selamat menonton ya. Kasih komen. Begitu juga generasi penerus yang tadi yang saya bilang, para pengangguran. Apakah kamu hanya berpangku tangan menunggu corona ini habis? Kalau corona ini nggak habis bagaimana? Apakah kamu nggak ngasih dirimu sendiri untuk makan? Apakah kamu tidak membuat keluargamu itu bahagia? Apakah kamu tidak mempertanggungjawabkan kebutuhan keluargamu, anak dan istrimu? Oleh sebab itu, mari buka pikiranmu. Image-mu yang tadinya kamu gengsi, nggak usah kamu gengsi. Karena sampah setiap hari pasti tidak ada putus-putusnya. Sampah dari hari ke hari, dari bulan ke bulan dan bertahun-tahun, sampai kita pun mati, sampai kita meninggal, sampah selalu ada. Peluang sampah itu masih banyak. Sampah itu selalu ada dan selalu ada. Tidak ada dia melihat masa-masa kritis. Anda sudah dengar? Mari bersikaplah, berubahlah, gaihlah cita-citamu dengan sampah yang ada di sekelilingmu. Oke, selamat menikmati dan selamat mencoba. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat. Oke, selamat sehat ya buat kita semua. Sehat ya. Banyak nih karung-karung puing-puing nih. Kebetulan puing-puing ini persis di bawah rel kereta api ya. Nah, seperti ini banyak puing-puing. Puing-puingnya dengan karung-karung. Kebetulan di tempat-tempat orang yang membuang sampah di sini karena truk sampah itu ada di sini. Kita bincang-bincang dulu tentang Bang. Mau nanya-nanya Bang. Ini puing-puing ya? Biasanya yang bang puing-puing di sini siapa? Ada di sana? Di pos. Oh, di pos itu. Ya. Itu bongkaran-bongkaran ya? Bukan, nanya aja yang itu. Nanya sama FBR. Oh, FBR. Ya. Oh, tapi kalau di situ kan ada truk sampah biasanya ya? Sampah tiap malam. Tiap malam doang? Jam berapa? Pagi ada. Jam berapa? Ya, pakai jam 7, jam 8. Oh, kalau sore nggak ada lagi? Nggak ada. Oh, jam 7, jam 8
malam doang. Pagi. Oh pagi, baru nanti dibuang. Iya. Aduh, ada ping-ping mah nggak boleh. Oh kalau sore nggak boleh. Puing nggak boleh. Puing nggak Lagi boleh. kayu. Oh. Oh nanti pagi baru sekali doang ya? Iya. Banyak truk di sini? Ada Pak dua. Cuman 2? Oh 2 doang, dikit ya? Oke Bang, makasih ya Bang. Sama-sama Bu. Di sini truk sampahnya cuman 2. Tiap hari katanya jam 7 sampai jam 8. Sinilah pembuangan sampah sementara persis di bawah jembatan stasiun kereta api. Nah, ini kalau jam segini sore dia bersih nih. Aduh, Bang, oh ya, buang sampah ya Bang? Buang sampah. Nah, ini kan lokasi pembuangan sampah itu bersih. Jadi langsung di dalam gerobak-gerobaknya, dan ada pemilahan sampah kayak gini, ada apa, kardus-kardus, ada kertas-kertas Bang, ada apa, botol-botol aqua ya Pak. Nah seperti ini aktivitas di lokasi pembuangan sampah. Waduh, mantap sekali Pak. Milah-milah ya Pak. Ini bank sampah ya Pak? Bank sampah. Apa ini Pak? Aku pulang pribadi. Harus bawa ke lapak tarnya. Oh, ke lapak. Nanti ini langsung ditimbang, langsung dijual ya? Ada yang datang untuk Kita ngantar ke kemana Pak? di Warna. Di Warna di mananya? Ini kalau ke sana Iya. kanan langsung terus sebelah kiri ketemu. Apa itu? Hah? Apa itu di sana itu apa namanya? Oh, nggak ada tulisannya apa-apa, cuma kelihatannya gudang rongsokan gitu. Oh ada, oh gudang rongsokan aja, bukan. Jadi apa tuh Simanunggal? Oh ada khusus, bukan dari sudin lingkungan itu bukan ya? Pribadi Bu. Oh pribadi dia ya. Banyak Pak tiap hari dapat? Ya lumayan aja lah. Lumayan ya. Tapi harus dibersihkan dulu ya Pak? Ya dipisah-pisah jenis. Iya, dipilah-pilah. Lain jenis. Iya, sesuai jenisnya ya. Iya, jenis ember. Ember ya, ember, besi ya besi, Iya. plastik. Nah, seperti ini. Udah berapa lama Pak mengerjakan seperti ini Pak? Maksudnya kerja gini? Iya, Wah, saya udah 30 tahun. 30 tahun. Hebat dong ya. Iya. Oh, nah seperti ini Bapak ini. Sambilan kita kerja di RW. Iya. Namanya siapa Pak? Nama Bapak? Pak Bewok. Pak Piwo, Bewok. Piro, Bewok. Bewok. Pak Bewok ini udah 30 tahun mengerjakan Tahun saya bank sampah. kerja di itu. Sampingannya ya, Warga ngangkut sampah warga. sampah warga. Oh, Limbahnya dipisahin Kalau- yang langsung. iya. Kalau pagi-pagi ngantar angkut. Apa dulu muat ke mobil kan? Iya. Parkiran mobil. Oh, jam berapa itu Pak? Pagi Pagi jam berapa? jam 6 udah standby. Oh, jam 6 udah standby. Izin ya, jam 6 udah standby. Oh ya, habis itu? Sampai jam 2, jam 3 kadang-kadang. Oh gitu. Oh sampai jam segitu. Mobilnya tiga mobil. Ya. Oh 3 truk ya, yang besar-besar ya. Ya, Nah kan habis, kalau yang besar 2, yang kecil Iya. 1 biasanya. oh habis itu Bapak mengerjakan ini mulai jam berapa? Ini mah itu aja, tinggalnya waktu aja. Eh, Udah kelar kerjaan habis utama, sudah kelar. baru kerjain ini. Iya. Kalau ngangkut sampah berapa rit Bapak? Saya ngangkut 2 gerobak. 2 gerobak Dua aja. Oh 2 gerobak aja ya. Ya, dan 2 rit saya. Dari jam 6 sampai jam 2 truknya udah pergi ke Bantar Gebang, baru Bapak ngerjakan kalau ini ya. Truknya standby jam 6 pagi. Oh Sampai jam saya berarti 2 ketika jam 2 jam 3 kan iya. berangkat. Kira-kira keuntungannya banyak nggak Pak? Kalau dibilang untung saya nggak untung, emang ini nggak modal. Ya paling kalau 2 hari begini ya 400. Oh lumayan ya. Alhamdulillah. Iya ya.
Nah 2 hari dapat 400, lumayan ya Pak ya. Artinya cuma tenaga kita doang ini ya Pak. Ya, ini memang Isti- tenaga doang. Iya, kita nggak usah ngeluarkan modal untuk ya apa seperti Ini nggak keluar duit. ini nggak keluar duit, tapi kita Tahu juga sih kalau Iya. ada yang jual nggak bisa. iya itu untuk nambah-nambah kan. Ini kan Nah seperti ini. limbah dari sampah Dari- itu bisa. Nah jadi wahai masyarakat DKI ibu kota Jakarta, kalau ada sampah-sampahnya seperti ini jadi duit loh. 200.000 per hari bisa dapat. Hanya untuk memilah-milah langsung dijual ya Pak. Ya langsung keluar langsung jual. Iya, padahal nggak usah dicuci-cuci juga ya Pak. Enggak. Nah, Kalau nyuci itu tugasnya penggilingan. penggilingan di mana ada? Waduh, kita belum tahu. Oh, nah kan seperti ini. Kalau tugas kita cuma di lapak tuh misah warna, misah Bisa jenis. jenis Jenis plastiknya, plastiknya. jenis sampahnya gitu ya. Baru kita buang ininya. Itu penggilingan biasanya. Iya ya. Nah, seperti ini. Jadi duit itu semua sampah yang ada di rumah kita. Duit. Ini mah tambang duit nih, jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan ya, Pak. Jadi kalau Saya nyaman 30 tahun kerja di begini. nah 30 tahun ngerjakan begini aja masih Bapak betah. Nggak mungkin dia betah kalau nggak ada duitnya ya, Pak ya. Mana mungkin? Mana Ada mungkin. kerja betah. Nah, itulah ya. Jadi semuanya jadi duit ya, Pak. Semuanya jadi duit. Biar Nah, corona masih bisa kerja. biar corona masih kerja. Kalau orang bisa nganggur, tidak ada tamat cari duit ya. Nggak ada dampaknya nih, nggak ada Iya. dampak corona. Iya, nggak ada dampak corona terhadap sampah. Sampahnya ada terus, Tapi, nah sampahnya sampahnya dua habis ya. aduh. baru tamat. Penuh ini Pak. Penuh ini duit nih. Iya, iya, iya. Aduh, makasih ya Ini. Pak. Iya, iya, sama-sama. Nah seperti itulah di LPS lokasi pembuangan sampah itu jadi duit semuanya, duit dan duit. Jangan sampai nggak tahu kalau itu duit ya Pak, duit dan duit. Bapak kerja di Sudin LH. Iya, Bapak nungguin sampah hari ini. iya. Jam berapa Pak nunggunya? Dari jam 2 sampai selesai aja jam 8. Oh, jam Berapa, gitu. jam 2 sampai jam 8 malam. Kadang-kadang jam setengah 10 juga kita udah Udah selesai. selesai. Itu nanti truk ke sini jam berapa nyampe? Subuh lagi. Subuh lagi. Oh. Kan kita nunggu antisipasi takutnya warga pada lempar. Iya, oh kita standby untuk untuk biar nggak buang sampah Nah, sembarangan sembarangan. mereka ya. Oke, makasih ya Pak. ya, sama-sama Bu. Nah, seperti itulah sampah-sampah yang ada di DKI itu tertib, tidak buang sampah sembarangan dan itu menjadikan duit ya Pak. Semuanya jadi duit dan duit. Nah, Anda mau cari duit, buanglah sampahmu, kelolalah sampahmu dengan baik. Karena hasil nilai dari sampah itu adalah duit dan duit. Itu tergantung jenis sampahnya ya Pak. Betul, Bu. Kasih Pak. Ya, sama-sama Pak.